Ketika malam tiba di Tel Aviv, Israel, suasana yang biasanya damai dan tenang berubah menjadi suasana ketakutan dan kepanikan. Peristiwa penembakan massal yang terjadi pada hari Selasa 1 Oktober waktu setempat membuat warga Israel terkejut dan berduka. Setidaknya 6 orang tewas dan 9 orang lainnya luka-luka dalam aksi penembakan yang dilakukan oleh 2 orang bersenjata yang turun dari tram dan melepaskan tembakan ke arah para pejalan kaki. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa sebenarnya pelaku penembakan tersebut? Apakah mereka memiliki keterkaitan dengan faksi-faksi Palestina bersenjata atau kelompok militan lainnya? Mengapa mereka melakukan aksi penembakan massal tersebut? Rekaman yang disiarkan oleh saluran televisi Israel menunjukkan kedua pria bersenjata itu turun dari tram dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di peron. Selain 6 orang yang tewas, setidaknya 9 orang terluka dengan berbagai tingkat cedera. Bagaimana kondisi korban-korban tersebut sekarang? Apakah mereka masih memerlukan perawatan intensif? Menteri Keuangan garis keras Israel Bezalel Smotrich mengatakan para pelaku penembakan datang dari kota Hebron di tepi barat. Ia juga mengatakan akan menuntut di kabinet agar anggota keluarga tersangka dideportasi ke Gaza dan rumah mereka dihancurkan. Apakah tindakan ini akan efektif dalam mencegah aksi penembakan massal seperti ini di masa depan? Saat aksi penembakan terjadi, sirene peringatan membuat warga Israel bergegas ke tempat perlindungan. Sirene serangan udara itu berbunyi saat Iran menembakkan rentetan rudal untuk membalas pembunuhan oleh Israel terhadap beberapa pemimpin terkemuka dari apa yang disebut aliansi poros perlawanan. Bagaimana reaksi warga Israel terhadap serangan udara tersebut? Apakah mereka merasa takut ataukah mereka siap menghadapi ancaman tersebut? Iran meluncurkan sedikitnya 180 rudal ke Israel. Militer Israel mengklaim mencegat banyak rudal Iran meski ada yang mengenai beberapa target di Israel. Apakah serangan udara ini akan membuat konflik di Timur Tengah semakin memanas? Bagaimana dampaknya terhadap penduduk sipil di kawasan tersebut? Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berjanji pada Selasa malam untuk membalas Iran, yang katanya membuat kesalahan besar malam ini dan akan membayarnya. Apakah pernyataan ini akan membuat situasi semakin tegang? Bagaimana reaksi Iran terhadap ancaman tersebut? Israel dan Iran telah terlibat dalam perang bayangan selama bertahun-tahun, tetapi jarang sekali mereka terlibat konflik langsung. Apakah konflik ini akan membuat situasi di Timur Tengah semakin tidak stabil? Bagaimana dampaknya terhadap penduduk sipil di kawasan tersebut? Kondisi ini diprediksi mendorong Timur Tengah lebih dekat ke arah perang di seluruh kawasan. Bagaimana cara untuk menghentikan konflik ini? Apakah ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan kekerasan? Fakta menyedihkan terungkap bahwa lebih dari 15 juta anak di Timur Tengah tidak bisa sekolah akibat adanya konflik. Bagaimana cara untuk menghentikan konflik ini dan membuat anak-anak di Timur Tengah dapat kembali bersekolah dengan aman?